Pagi Pak Rudi dan juga para ratus sekalian. Perkenalkan, nama saya Mas Super Sinaga, dan pada hari dan PIM 2013-1940, dan pada hari ini saya mempresentasikan eh, program tugas besar mata kuliah dasar pemrograman. Jadi program ini itu bertujuan untuk menganalisis eh, rating suatu pemain selama pertandingan. Jadi langsung saja kita ke pakai bagian awal. Di sini terdapat list kosong yang daftar pemain ini. Itu gunanya untuk, jadi variabel itu gunanya untuk eh, menyimpan seluruh data pemain. Jadi data pemain itu disimpan dalam bentuk dictionary yang berisi nama, tembakan, dan sebagainya. Next kita ke fungsi menghitung rating. Jadi untuk fungsi ini ya jelas untuk menghitung nilai performa pemain berdasarkan statistik yang dimasukkan oleh pengguna. Jadi tiap rumus rating ini menggunakan pembobotan pada tiap statistik. Bisa bisa lihat di sini, itu tembakan milih bobot 0,8, passing 0,03 sampai blok 0,15. Jadi setelah seluruh nilai ini dikalikan, seluruh nilai statistik ini dikalikan dengan bobotnya masing-masing, kemudian hasil ini dijumlahkan sehingga diperoleh eh, rating akhir. Nah, jika masuk dari if rating lebih dari 10 ini, maksudnya jika hasil rating lebih 10, maka rating tetap dibatasi menjadi 10 agar tetap berada pada skala 0 sampai 10. Nah, jadi fungsi untuk bagian return round, jadi fungsi ini kemudian mengembalikan nilai rating yang sudah dibulatkan satu angka di belakang koma. Next kita ke bagian menentukan kategori. Jadi ya jelas fungsi ini digunakan mengelompokkan pemain berdasarkan rating yang diperoleh. Jadi eh, terdapat tiga kriteria, yaitu baik, sedang, dan buruk. Untuk kriteria baik, untuk kategori baik itu kriterianya memiliki rating eh di atas atau sama dengan 8. Untuk yang sedang itu di bawah, di kurang dari 8 atau lebih dari sama dengan 5. Nah, untuk yang buruk ini itu jika, jika mendapatkan rating lebih kurang dari 5. Next kita ke fungsi data pemain. Jadi ini jelas untuk masukkan data pemain baru. Jadi pengguna memasukkan nama serta seluruh statistiknya. Jadi data ini disimpan dalam dictionary, dan rating ini dihitung menggunakan fungsi data tadi, yaitu hitung rating, dan data pemain akan bakal dimasukkan ke dalam list daftar pemain yang ini. Langsung kita contohkan saja. Ya. Misalnya kita masuk Ronaldo, isi semua 7. Nah, ketika kita sudah masukkan datanya semua, maka program akan menampilkan pesan bahwa statistik pemain berhasil ditambahkan. Nah, yang baru ini juga tidak ada batasan dalam fungsi tidak ada batasan dalam menambahkan pemain. Jadi itu semua tergantung dari pengguna. Karena di sini saya hanya ingin masukkan 3 pemain. Jadi eh pemain yang saya masukkan tersisa 2 lagi. Tinggal satu lagi, tinggal seleksi. Bisa berapa? 5. Nah, ini satu Neymar. Oke, next kita ke bagian lihat pemain. Jadi untuk menampilkan seluruh data pemain tersimpan. Dan jika list itu masih kosong, maka programnya akan menampilkan belum ada pemain. Batasan belum ada pemain. Tapi jika sudah ada, maka program menampilkan nama, rating, dan juga kategorinya. Yang sudah kita pilih. Nah, ini terdapat tiga pemain, Ronaldo, Messi, dan Neymar. Next kita ke edit pemain. Nah, itu
Untuk script ini jelas itu digunakan untuk memperbarui atau mungkin ibaratnya mengganti suatu statistik seorang pemain. Jadi pengguna itu tinggal memasukkan nama pemain yang ingin dia edit. Tetapi jika pemain yang kita masukkan itu tidak dapat dalam list, seperti misal kita ketik Mbappe karena kita tidak masukkan Mbappe di dalam list, maka outputnya adalah pemain tidak dapat ditemukan. Tapi kalau kita sudah ada di dalam list, misal kita ingin mengedit nilai Ronaldo, Ronaldo. Nah, di sini kita bisa melanjutkan proses eh, pe- apa proses pergantian data statistik. Misal untuk tembakan ini kita satu, ini 5, 3, ini berapa ya? Ini 6. Nah, jika kita tidak ingin mengubah suatu statistik, pengguna hanya perlu memasukkan tanda minus atau garis penghubung. Oke, setelah selesai, maka program menampilkan pesan bahwa statistik eh, berhasil diubah. Next, kita ke fungsi keempat yaitu hapus main. Jadi untuk fungsi hapus main ini itu digunakan untuk menghapus data pemain berdasarkan nama. Jadi kita langsung saja. Misal kita ingin menghapus nama Messi. Nah, dia akan menampilkan pesan bahwa pemain berhasil dihapus. Nah, kecuali jika sama seperti tadi juga, jika tidak ada pemain yang terdapat dalam list, pemain maka program menampilkan pesan bahwa pemain tidak ditemukan. Gimana Gimana cara kita tahu kalau si Messi tadi itu sudah dihapus? Kita tinggal balik ke menu 2 yaitu lihat pemain. Nah, di sini terlihat bahwa nama Messi tidak ada lagi karena terisi Ronaldo dan Neymar. Oke, untuk yang ini kemudian kita bahas yang rating pemain. Jadi untuk fungsi rating pemain itu sendiri itu juga untuk mencari pemain dengan rating paling tinggi. Jadi programnya akan membandingkan rating seluruh pemain satu persatu. Jadi karena di sini terdapat dua pemain, maka program akan membandingkan rating Ronaldo dan Neymar. Maka nantinya hasil akhirnya akan menampilkan eh, pemain terbaik, rating, dan juga kategori. Dan jika sewaktu kita memilih eh, menu kelima ini belum ada pemain yang terdapat dalam list, maka program akan menampilkan pesan belum ada pemain. Ini kita masuk di menu 5. Nah, ini dapatkan bahwa Ronaldo memiliki rating tertinggi. Ya, kita ke peringkat pemain. Untuk peringkat pemain itu sendiri, itu digunakan untuk menampilkan urutan pemain dari tertinggi yang dan ke terendah berdasarkan ratingnya. Jadi program ini membuat salinan list pemain lalu mencari pemain terbaik secara berulang sampai seluruh pemain itu berhasil diurutkan. Nah, kita ya pilih menu 6. Nah, di sini sudah terdapat ratingnya. Peringkatnya. Di sini terdapat nomor 1 Ronaldo, nomor 2 Neymar. Dan untuk program pertama itu kita menggunakan walkthrough. eh Bukan program walkthrough dan program akan terus berjalan dan menampilkan menu 1 sampai 7. Jadi ketika pengguna milih salah satu menu, maka program akan jalankan fungsi yang sesuai. Dan program ini akan berarti ketika pengguna milih nomor 7 yaitu keluar dan belakang berarti program itu telah selesai. Eh, Namun ketika pengguna menginput menginput eh, menu yang tidak terdapat di menu yang tidak terdapat eh, di program, misal kita pilih menu 8, maka outputnya program akan menampilkan pesan bahwa menu tidak tersedia. Nah, ketika kita mengakhiri program, kita tinggal ya milih menu ketujuh dan program menampilkan pesan bahwa program selesai. Baik, sekian dari saya.
Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih dan selamat pagi.